Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Taufik Agung Pranowo, selaku dosen pembimbing lapangan. Perkenalkan, nama saya Esti Wigati, NPM 181442075 dari kelas BK 4A3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMP Negeri 1 Moyudan tahun 2020. Yang pertama yaitu ada visi SMP Negeri 1 Moyudan, bertakwa, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan hidup, dan berwawasan global. Selanjutnya ada misi SMP Negeri 1 Moyudan, yaitu ada 10 poin. Yang pertama, mewujudkan insan beriman dan bertakwa, mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif, mewujudkan kurikulum yang sesuai dan perkembangan pendidikan, mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai SNP, mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan, meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berwawasan luas dan global. Selanjutnya ada melaksanakan pengelolaan atau manajemen sekolah secara profesional, transparan, dan akuntabel, melaksanakan kegiatan sekolah berbasis budaya, mewujudkan lingkungan yang sabar dan nyaman. Dan yang terakhir ada mewujudkan pendidikan dan pembelajaran konversation dan TIK yang berbasis keunggulan lokal dan global diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Nah, selanjutnya itu ada tujuan SMP Negeri 1 Moyudan, ada 14 poin. Yang pertama, mengamalkan ajaran dari proses belajar dan kegiatan pembiasaan. Kedua, meningkatkan prestasi akademik dan memperoleh nilai ujian sekolah mata pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan prestasi non-akademik dengan meraih kejuaraan bidang agama, olahraga, seni, dan budaya di tingkat provinsi dan nasional. Yang keempat, ada mengupayakan penguasaan dasar-dasar IPTEK sebagai bekal untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengikuti perkembangan dunia secara global. Yang kelima ada meningkatkan kemampuan penelitian sederhana sesuai dengan mata pelajaran. Yang keenam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk kelancaran dan kemudahan dalam bekerja menyongsong era globalisasi. Yang ketujuh, menerapkan konsep ilmu pengetahuan alam sehingga dapat membuat alat sederhana yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 8. Meningkatkan pengelolaan atau manajemen sekolah secara profesional, transparan, dan akuntabel. 9. Meningkatkan kepedulian siswa untuk melestarikan budaya melalui kegiatan. 10. Meningkatkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan Jumat Bersih, Minggu Pertama, dan piket harian kelas. 11. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif 7K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kerindahan. 12. Meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap budaya lokal dan berpakaian adat Jawa 100%. 13. Mewujudkan hubungan harmonis dan dinamis baik di dalam sekolah maupun dengan masyarakat sebagai rasa cinta bangsa dan tanah air. Yang terakhir, meningkatkan rasa cinta tanah air dengan berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada struktur organisasi SMP Negeri 1 Moyudan yang dikepalai oleh Bapak Dwi Ananto Tunggal SPD dan Wakil Kepala Ibu Titi Mulyani SPD. Tidak hanya itu, struktur organisasi di SMP Negeri 1 Moyudan ada beberapa koordinator, yaitu yang pertama ada Komite Sekolah, PJ Pelaksana Tata Usaha, Kaur Sapras, Kaur Kurikulum, Kesiswaan, dan Humas. Selanjutnya ada Koor Lab IPA, Koordinator Lab Komputer, dan Kepala Perpustakaan. Nah, yang selanjutnya ada Wali Kelas, Koordinator Guru BK atau BP, dan Guru Mata Pelajaran. Nah, di sini sudah tercantum bagian struktur organisasi SMP Negeri 1 Moyudan. Nah, selanjutnya ada sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 1 Moyudan, jumlah peserta didik SMP Negeri 1 Moyudan yaitu
berjumlah 389 siswa. Dan jumlah tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Moyudan kurang mencukupi. Kualifikasi guru S2 ada 2 orang, 24 orang S1, 17 orang PNS, dan 7 GTT, dengan persentase guru yang berkualifikasi S2 yaitu 7,69%, S1 92,3%. Sedangkan tenaga tata usaha saat ini ada 9 orang. Yang pertama, 1 orang PNS, 8 orang PTT. Masing-masing membidangi 2 orang pejabat pelaksana TU, 2 orang tenaga keperpustakaan, 1 orang pengelola IT, 1 orang tenaga kebersihan, 2 orang penjaga malam, dan 1 orang pesuruh. Kemudian ada sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Moyudan. Yang pertama itu ada ruang kelas dan keseluruhannya ada 16 ruang kelas yang terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Kedua, papan tulis, meja dan kursi, kantor kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang bimbingan dan konseling, perpustakaan, unit kesehatan sekolah atau UKS, laboratorium yaitu ada 4 ruang yaitu lab bahasa, lab seni, lab TIK, dan lab IPA. Selanjutnya ada akses internet atau wifi, area parkir, musola, ruang musik atau ruang AFA, ruang pojok baca, halaman sekolah, lapangan sepak bola, kantin, dan gedung serbaguna. Yang selanjutnya ada prestasi dan kegiatan pendukung di SMP Negeri 1 Moyudan. Nah, prestasinya yaitu juara 1 karate tingkat nasional, juara 2 catur tingkat kabupaten, juara 2 desain grafis tingkat provinsi, juara 1 badminton tingkat kabupaten, juara 1 LCCLH atau Lomba Cerdas Cermat Lingkungan Hidup pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Kemudian ada kultur sekolah SMP Negeri 1 Moyudan. Nah, di sini SMP Negeri 1 Moyudan merupakan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A, yang berada di Blendung Sumbersari Moyudan, Sleman, Yogyakarta. SMP Negeri 1 Moyudan ini mempunyai kegiatan 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Dan setiap hari ada kegiatan saling jabat tangan di antara guru dengan siswa atau guru dengan karyawan atau sebaliknya. Jadi, tidak hanya itu, sekolah juga menerapkan kegiatan upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, penggunaan seragam sekolah sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seperti hari Senin sampai dengan hari Kamis menggunakan seragam putih biru, hari Jumat menggunakan identitas, dan hari Sabtunya menggunakan batik untuk guru, peserta didik, dan seluruh karyawan. Nah, di sini ada anjuran menjaga kebersihan, ketenangan, dan memanfaatkan waktu di sekolah wajib dilakukan oleh seluruh siswa, guru, kepala sekolah, dan karyawan agar terciptanya suasana yang tenang, menyenangkan, dan nyaman untuk belajar. Nah, kemudian ada struktur organisasi yang sudah saya jelaskan, dan ini bisa dilihat ada bagan struktur organisasi di SMP Negeri 1 Moyudan. Selanjutnya ada peraturan dan tata tertib SMP Negeri 1 Moyudan. Nah, di sini ada 3 tata tertib peserta didik. Yang pertama ada kewajiban peserta didik, yaitu sifatnya wajib harus dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua ada larangan peserta didik. Larangan-larangan dilakukan berarti melanggar tata tertib. Nah, yang ketiga ada sanksi-sanksi. Sanksi ini diberikan apabila peserta didik melanggar tata tertib sekolah. Dan di sini juga bisa dilihat ada kewajiban peserta didik apa saja, larangan peserta didik ada 16 poin dan ada sanksinya. Bisa dilihat di bagian peraturan tata tertib sekolah SMP Negeri 1 Moyudan. Nah,
Kemudian ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Jadi, kegiatan seremonial formal di SMP Negeri 1 Mayudan ada beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu briefing bersama kepala sekolah, guru, dan karyawan, ulang tahun sekolah yang diadakan setiap 1 tahun sekali, study tour yaitu acara rutin atau acara khusus untuk peserta didik kelas 8, dan ada tabungan siswa dari kelas 7 serta wisuda. Nah, wisuda ini tidak selamanya tidak setiap tahun ya. SMP Negeri 1 Mayudan ini selalu melaksanakan wisuda. Nah, karena di sini Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Mayudan yaitu mengikuti kemauan siswanya untuk acara wisuda. Akan diadakan wisuda atau hanya membuat kenang-kenangan saja seperti foto indoor maupun outdoor. Kemudian ada kegiatan rutin ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Mayudan. Yang pertama yaitu ada pengembangan diri wajib dan ada pengembangan diri milik sendiri. Nah, jadi pengembangan diri wajib yaitu ada pramuka serta bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua yaitu pengembangan diri milik sendiri yaitu ada bola voli, karawitan, seni musik, qiraah, karate, dan peloton inti. Nah, di sini ada kebiasaan positif di SMP Negeri 1 Mayudan yaitu ada kegiatan 3S, senyum, salam sapa, dan saling jabat tangan. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Nah, di sini tugas Bapak dan Ibu guru di SMP Negeri 1 Mayudan yaitu mendisiplinkan peserta didik untuk rajin mencuci tangan agar kita menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Yang ketiga ada penghijauan. Jadi setiap siswa kelas 7 wajib membawa 1 buah tanaman untuk ditanam di sekeliling lingkungan sekolah. Yang keempat ada Jumat bersih dan senam bersama. Yang kelima tadarus dan yang keenam literasi. Nah, proses pembelajaran di kelas atau proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Mayudan yaitu ada 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran saat waktu normal dan pembelajaran online. Nah, waktu pembelajaran normal yaitu dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan tadarus 10 menit, kemudian literasi buku. Yang selanjutnya ada absen siswa. Selanjutnya ada Bapak Ibu guru mengulas materi yang sebelumnya, baru kemudian melanjutkan materi yang selanjutnya. Dan Bapak Ibu guru bisa memberikan tugas dan bisa dikumpulkan secara langsung atau dikasih beberapa hari untuk mengerjakan tugasnya. Nah, yang kedua ada pembelajaran online. Di sini pembelajaran online dimulai sesuai dengan jadwal mata pelajaran. Dilakukan secara online menggunakan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Google Form, atau Google Classroom. Nah, di sini tergantung Bapak Ibu guru mata pelajaran mau menggunakan aplikasi apa dan bisa menyampaikannya agar lebih jelas kepada peserta didik. Nah, absensi pada pembelajaran online ini yaitu dengan menyebutkan nama dan hadir. Seperti @stiwigati_hadir. Nah, seperti itu dikala absensi waktu pembelajaran online. Kemudian ada penugasan. Nah, di sini penugasan juga tergantung dengan Bapak Ibu guru masing-masing mata pelajaran. Karena di sini setiap guru memiliki cara untuk menyampaikan atau mengasih tugas kepada peserta didik dengan cara bagaimana. Misalnya seperti menggunakan Google Form. Jadi Bapak atau Ibu guru mengirim tugas pada peserta didik untuk mengerjakan tugasnya lewat Google Form. Jadi setelah peserta didik menjawab atau mengerjakan tugasnya, di situ langsung keluar nilainya. Jadi peserta didik juga tahu seberapa tingkat
kecerdasan atau tingkat kemampuan dalam memahami materi tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada administrasi sekolah dan bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Muyudan. Di sini administrasi SMP Negeri 1 Muyudan itu ada 3 administrasi. Yang pertama, administrasi kesiswaan, dimulai dari penjaringan data siswa, kemudian menghasilkan data nilai dari wali kelas, dan dilanjutkan ke buku induk, yaitu data dari awal, dan yang terakhir ada data mutasi, yaitu keluar masuk sekolah harus disertai surat mutasi. Jadi, misalnya ada peserta didik yang mau keluar atau masuk ke sekolah SMP Negeri 1 Muyudan harus disertai surat mutasi. Yang kedua ada administrasi kurikulum. Jadi, data nilai dari Bapak dan Ibu guru diolah dan dijadikan untuk arsip. Nah, arsip data tersebut kemudian dilanjutkan ke dalam buku induk. Seperti itu. Yang ketiga ada administrasi sarana dan prasarana. Itu ada 3, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan barang dan jasa, dan penghapusan barang. Biasanya di sini administrasi sarana prasarana yaitu menggunakan dana BOS. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Muyudan. Jadi, bimbingan dan konseling di sekolah atau di SMP Negeri Muyudan ini, guru bimbingan dan konseling atau guru BP tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajar di kelas. Nah, sehingga guru BK atau BP di SMP Negeri 1 Muyudan ini tidak mengalami banyak kendala. Jadi, Bapak Ibu guru bimbingan konseling atau guru BP hanya memantau peserta didik dan menunggu laporan dari wali kelas. Peserta didik siapa yang sedang mengalami masalah atau problem, baru kemudian dilanjutkan oleh guru BK atau guru BP. Nah, yang terakhir ada refleksi, yaitu evaluasi dari hasil observasi di SMP Negeri 1 Muyudan. Yaitu yang pertama, terdapat banyak kendala yang tidak terduga. Nah, seperti tidak sesuai dengan rencana awal untuk jadwal bertemu dengan kepala sekolah, dan susah untuk bertemu dengan guru-guru atau koordinator sekolah yang sudah ditugaskan dari kepala sekolah, karena para guru dan karyawan SMP Negeri 1 Muyudan sedang rapat rutin dan banyak guru yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Seperti yang kemarin yang saya dan teman-teman lakukan, yaitu sudah membuat janji dengan Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Muyudan, dan sudah sampai sana, sudah sampai lokasinya, ternyata bapaknya ada rapat dinas di Sleman. Nah, jadi kita mau tidak mau, kita harus menunggunya sampai bapaknya pulang. Dan waktu bapaknya pulang sampai ke sekolahan, bapaknya meminta untuk observasi PLP-nya diundur hari berikutnya. Nah, di situ kami juga harus mau menerimanya karena itu merupakan resiko kami, dan pastinya kami tetap akan menunggu dan melanjutkan observasi selanjutnya di hari yang sudah ditentukan bersama Bapak Kepala Sekolah. Gitu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.